Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 28 Februari 2025. Kita mulai perjalanan dari Desa Au yang jalannya kasihan hancur berantakan, padahal ini masih di dalam kota Luwuk, ibu kota Banggai. Ibu kota Banggai Darat yang APBD-nya mencapai 3 triliun lebih dari 3 triliun. Kita lihat di depan ini jalannya berlubang-lubang dan tidak dipedulikan oleh pemerintah daerah setempat yang menguasai APBD mencapai lebih dari 3 triliun. Olehnya itu dalam momen pilkada dan PSU ini diharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai, terutama di 2 kecamatan yang mengalami PSU, untuk memilih Ibu Sulianti Murad dan Bapak Om Balimang. Mengapa demikian? Karena mereka adalah calon bupati yang baru, bukan incumbent, dan belum pernah menjadi bupati. Lagi pula Haji Murad Hussein adalah orang yang paling berjasa terhadap kemajuan Kabupaten Banggai, Kabupaten Luwuk Banggai. Olehnya itu, sebagai imbalan jasa kepada beliau, diharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai untuk beramai-ramai mendukung dan memenangkan Ibu Sulianti Murad dan Bapak Om Balimang. Saya tidak punya kepentingan dengan mereka semua ya, dan saya tidak pernah disuruh oleh mereka untuk mempromosikan ini. Ya, saya hanya punya kepentingan untuk bagaimana Kabupaten Banggai ini maju, karena saya hilir mudik dari Kabupaten Pulau Taliabu ke Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah ini. Dan bagi saya, Luwuk ini adalah kampung saya juga. Ya, disinilah ibu saya dimakamkan, meninggal dunia di sini, dan sebagian keluarga saya berada di Luwuk Banggai dan berdomisili di Desa Au. Olehnya itu, mohon kepada bupati yang baru yang terpilih untuk membenahi jalan-jalan yang rusak di pelosok kota Luwuk ini, seperti di Desa Au. Karena di mana ada manusia, warga negara Republik Indonesia, maka di situ pemerintah harus melayani mereka. Karena tugas pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan sekedar memperkaya diri, membangun dinasti politik, saudara-saudaranya, anak-anaknya digiring menjadi para penguasa, menjadi pejabat, akan tetapi mereka tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak mau memberikan penghormatan, penghargaan kepada warga yang telah menjadikan mereka pejabat dan orang-orang yang kaya di daerah. Olehnya itu, mohon kepada segenap warga Kabupaten Banggai untuk bersama-sama berjuang memenangkan Ibu Sulianti Murad sebagai calon bupati yang baru, yang bukan bagian dari incumbent. Begitu pula daerah lain se-Indonesia. Kalau ada bupati, wali kota, gubernur yang sengaja membangun dinasti politik dan memperkaya diri dan membiarkan infrastruktur terbengkalai, maka orang-orang tersebut harus ditinggalkan karena mereka adalah orang zalim. Islam melalui kitab sucinya Al-Quran mengutuk orang-orang zalim. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada musuh di muka bumi ini kecuali orang zalim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Bukankah laknat Allah itu berlaku kepada orang yang zalim? Dan ajaran Islam sangat menghormati segala keragaman terkecuali kepada orang zalim. Ingat, pembawa ajaran Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang 80 kali demi memberantas kezaliman, bukan memberantas perbedaan pendapat. Rasul hidup di sekelilingnya banyak agama lain, banyak paham lain. Beliau tidak membantai mereka, walaupun saat itu dia sanggup melakukan pembantaian. Akan tetapi tidak pernah. Justru Rasulullah mengatakan, siapa yang menyakiti orang yang berbeda pendapat atau disebut dengan kafir zimmi, maka sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak kepada orang zalim. Orang zalim, koruptor misalnya, itu sangat dilaknat. Melalui apa?
melalui statement hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa "Lau Fatimah binti Muhammad syarakat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah binti Muhammad itu melakukan pencurian, maka akan aku potong tangannya. Kepada Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan beliau satu-satunya pun, beliau mengatakan bahwa andaikan dia melakukan kesalahan berupa pencurian, akan saya potong tangannya. Bagaimana dengan orang lain yang hari ini korupsi APBD ratusan miliar bahkan triliunan? Kita tidak tahu di mana ditempatkan anggaran sebanyak-banyak itu. Bangunan apa yang mereka bangun? Adapun kalau ada bangunan mereka bikin, adapun kalau ada bangunan yang mereka bangun, bangunannya sedikit sekali, bahkan kadang mangkrak dan fiktif. Olehnya itu, mereka-mereka itu yang membangun kekuasaan berputar dalam lingkungan keluarga mereka atau dinasti politik, wajib untuk ditinggalkan dan segeralah memilih kandidat lain dari kelompok-kelompok lain yang belum pernah berkuasa di negeri itu. Karena kita menginginkan para pemerintah atau abdi-abdi negara yang benar-benar abdi. Abdi itu adalah pelayan rakyat, bukan sekedar membohongi rakyat demi kekuasaan, memperkaya diri, dan membiarkan warga rakyat dalam ketertindasan, dalam ketertinggalan, dalam kemiskinan. Ya, Kabupaten Banggai ini atau Luwuk ini kabupaten yang sangat kaya raya, tapi akses satu-satunya dari luar kota ke dalam kota hanya ini, hanya jalan sedang saya lalui ini, jalan Trans Sulawesi ini. Sampai hari ini tidak ada upaya membangun jalan baru. Bagaimana supaya di pinggir sungai, pinggir laut sana itu segera dibangun jalan standar tol dari Desa Bunga sampai di desa sampai di Batui barangkali, atau minimal sampai di Mondono sana, supaya akses kendaraan dari selatan daerah Toili, Batu Rube yang tujuannya ke Bunta, Ampana, Poso, Palu bisa langsung, tidak masuk dalam kota lagi karena ada akses yang langsung, akses alternatif. Begitu pula yang dari Bubung sampai di Pagimana harus segera dibangun dengan luas standarnya seperti tol. Tujuannya apa? Supaya kendaraan besar, truk-truk, ya kan, kendaraan ekspedisi, kendaraan logistik bisa berjalan dengan cepat, yang tujuannya jauh. Seperti itu. Begitu pula yang tujuan ke dalam kota, dia lewat di luar dulu baru masuk tempat sasaran di tempat yang dituju. Jangan dia masuk di jalan-jalan yang hanya masyarakat kecil punya lintasan. Ya, kendaraan-kendaraan kecil, motor darat dan mobil-mobil kecil lewat. Jangan truk-truk masuk di situ lagi, campur, kecuali terpaksa. Ya, kalau semua truk juga gabung di sini, bis juga di sini, tronton di sini, ya, mobil, mikrolet dan lain sebagainya mau sini, akhirnya jalan ini akan macet, cepat atau lambat. Ya, infrastruktur negeri ini harus dibangun dengan cara yang baik karena negeri ini negara yang kaya. Utamanya di Luwuk Banggai ini, wih kaya, APBD sampai 3 triliun itu, bukan miskin itu kaya raya itu. Jarang ada kabupaten yang APBD mencapai triliun kecuali ini. Ya, sedikit sekali di Indonesia APBD sebuah kabupaten itu mencapai triliunan. Ini malah sampai lebih dari 3 triliun. Bahkan dengar kabar di tahun-tahun mendatang 5% dari omset atau dari profit LNG dan GOP itu akan masuk di Kabupaten Banggai. Itu luar biasa, itu bertriliun-triliun itu masuk APBD ini. Olehnya itu jalanan di Luwuk ini harus ada jalan layang, ada jalan terowongan. Ya, ada terowongan misalnya dari Luwuk tembus Poso, tembus Ampana, tembus Makassar, lewat di dalam tanah. Harus ada, atau dikasih melayang di udara sana setinggi 100 meter misalnya, melintasi pegunungan, lembah dan lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya akses perdagangan itu berjalan lancar. Dengan lancarnya distribusi akan menumbuhkan semangat ekonomi. Lalu kemudian adakan pendidikan dagang kepada masyarakat. Dilatih masyarakat untuk berbisnis, menjadi distributor, menjadi pedagang eceran, dan lain sebagainya yang profesional. Tujuannya apa? Memberantas kemiskinan dengan mengajarkan mereka mengail, bukan bagi-bagi ikan. Kalau ada penguasa yang berpikir untuk membagi-bagi ikan kepada masyarakat, itu adalah pembunuhan kepada ekonomi masyarakat.
Pemimpin yang cerdas mengajarkan masyarakat bagaimana cara menangkap ikan yang benar, bagaimana memiliki alat tangkap yang benar, bagaimana prosedur menghail yang benar. Begitu caranya supaya ekonominya masyarakat itu hidup berkembang secara mandiri, bukan justru diberikan ikan supaya mereka hanya makan, tidur, dan bodoh. Bukan seperti itu. Ya. Kita saat ini telah berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, RSUD Luwuk. Ini rumah sakit yang melayani beberapa kabupaten ini, bahkan sampai di Maluku Utara perbatasan, yaitu Kabupaten Pulau Taliabu. Mengapa? Karena di Pulau Taliabu sampai hari rumah sakitnya kasihan, ya cuma printer dengan apa? Kertas. Kalau tidak salah itu, karena setiap orang masuk rumah sakit dirujuk. Berarti fasilitasnya itu cuma printer dengan kertas tanpa laptop, hanya itu 3 macam itu saja. Ya. Kabupaten yang waras itu harusnya rumah sakitnya itu mampu melakukan segala bentuk pengobatan, segala bentuk tindakan untuk melakukan pengobatan kepada masyarakat. Untuk segala penyakit itu bisa diatasi. Harus seperti itu. Kemudian mahasiswa SMA itu juara 1, 2, 3 seluruhnya jangan pilih-pilih kasih. Jangan anaknya kadis, anaknya pengurus partai yang di beasiswa, tapi seluruh masyarakat yang di sekolah juara 1, 2, 3 itu diberi beasiswa kedokteran. Tujuannya apa? Ketika mereka menjadi dokter, mereka kembali ke kampung halaman, ke daerahnya untuk menjadi dokter-dokter di daerah. Seperti itu. Nah, begitu pula pertambangan, dikasih pilihan mereka kuliah di pertambangan dan lain sebagainya. Untuk anak-anak kita yang orang tuanya kasihan, lemah, seluruhnya ditawari. Yang juara 1, 2, dan 3 itu, ya tidak perlu pakai tes lagi karena sekolahnya sudah ujiannya, sudah ada tesnya itu. Mereka dapat juara karena ada ujian, ada tes. Seperti itu. Nah, yang tidak juara ya silakan disekolahkan di sekolah-sekolah yang mereka inginkan, sekolah apa saja. Di beasiswa semua, jangan cuma juara 1, 2, dan 3. Seluruh masyarakat, seluruh siswa sekolah itu. Kenapa harus semuanya? Karena terkadang yang tidak juara itu lebih cerdas. Ya. Orang yang juara 1, 2, 3 itu karena di sekolah dia dia tunduk taat kepada ketentuan Pak Guru. Bukan berarti dia pintar, itu belum tentu. Terkadang orang yang dianggap bodoh di sekolah, diam-diam, tidak bisa berbuat apa-apa, nilainya paling jelek, juara 15 dari 15 siswa, atau juara 20 dari 20 siswa, terkadang itu jadi milioner di suatu saat. Tidak boleh memandang remeh orang. Olehnya itu, sebagai bentuk kepedulian negara, atau daerah, atau Pemda, kepada rakyat Indonesia, maka semua siswa sekolah itu dikasih beasiswa. Kenapa harus semua? Ya negara ini kaya. Negara ini kaya raya. Negara ini memiliki tambang yang oleh Abraham Samad. Dari kekayaan atau dari pendapatan negara di bidang pertambangan saja, andai kata mafianya bisa diberantas itu, maka bisa membayar warga Indonesia per orang dewasa mencapai 20 juta tanpa kerja. Bayangkan itu. 20 juta digaji masyarakat Indonesia 20 juta per bulan per orang. Menurut Abraham Samad, silakan nonton di podcastnya. Saya lupa podcast apa namanya, jelas Abraham Samad, silakan cari-cari. Pernyataan Abraham Samad yang pernah diulang-ulang oleh Profesor Dr. Mahfuz MD. Ya silakan, itu sudah banyak yang tahu itu. Ya, kalau ada yang tidak tahu berarti tidak nonton TV atau tidak nonton YouTube. Ya, artinya negara ini kaya. Saudi Arabia yang punya sumber ekonomi, sumber devisa negara hanya dari sektor migas, luar biasa kaya rayanya. Indonesia ini luar biasa. Migasnya ada, nikelnya ada, biji besinya ada. Ya, di atas permukaan tanahnya hijau, ada kelapa, ada cengkeh, ada pala. Ada macam-macam buah-buahan, di lautnya banyak ikan dan lain sebagainya. Berada di 2 tepian samudra, Pasifik dan samudra Indonesia. Ini negeri kaya, Indonesia ini. Makanya mustahil ini, lupa kantor simpati, mustahil atau tidak mungkin Indonesia itu miskin.
Kalau terjadi kemiskinan di negeri ini, itu artinya ada kejahatan yang berjalan secara sistematis dan terencana untuk memperkaya sekelompok orang dan membiarkan yang lain di dalam atau di bawah garis kemiskinan, dan itu adalah kezaliman yang besar. Ingat, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada musuh yang pantas untuk dimusuhi kecuali orang yang zalim. Seperti itu. Wala udwana illa 'alal zalimin, ala la'natullahi 'alal zalimin. Bukankah laknat Allah itu berlaku kepada orang yang zalim? Itu adalah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Kita saat ini telah berada di depan Masjid Al-Ilham Kilo 1. Al-Ilham Kilo 1 Luwuk. Ya. Nah, ini Kilo 1 ini boleh jadi adalah titik awal kota Luwuk. Boleh jadi seperti itu. Ya, di sini ada rumahnya almarhum Haji Murad Hussein, seorang pengusaha sukses yang banyak memberikan stimulan terhadap pembangunan Kabupaten Banggai. Wah, ini karena banyak mobil yang parkir di badan jalan sehingga truk kontainer harus mengambil badan jalan sebelah kanan. Ya, karena tidak ada bahu jalannya lagi di jalan ini. Ya, lambat sekali pembangunan. Kita lihat ini memang jalannya mulus, tapi jalan nasional ini tuh. Lihat, ini garis kuning, jalan nasional ini. Jalan ini biar Pemdanya mati, tetap dia jadi. Karena ini negara yang bangun ini, balai ini, bukan bupati. Ya, bupati itu proyeknya itu atau jalannya itu bermarka warna putih, bukan warna kuning begini. Ya, kita sekarang berada di depan Kodim dan kantor polisi militer. Sebelah kiri POM, sebelah kanan Kodim. Seputaran Kilo 1 Luwuk Banggai Sulteng. Masya Allah, ini ibu dia tidak mau tahu dia tidak mau tahu, dia langsung belok kanan, tidak boleh kemari, tambah dengan helm tutup di kepala lagi. Aduh, yang satu tadi balambung, tidak peduli dengan orang di depan. Ada ambulans mau lewat. Kita ke ATM dulu untuk persiapan biaya belanja barang dan sekalian untuk berangkat sebentar. Ya, karena tiket itu satu orang 250.000, dua orang 500, tiga orang 750, belum untuk beli makanan, bekal dan lain-lain. Kapal ini tiba besok sore, baru tiba di Nggele, Kecamatan Tengah Barat Laut. Walaupun kapalnya sudah tiba besok pagi jam 9, tapi kita belum bisa tiba di kampung karena tidak ada kendaraan darat. Berhubung di sana jalannya lumpur sejauh 3 km, itu yang membuat kendaraan tidak berani melintas. Sudah 22 tahun dipimpin oleh sebuah rezim berdinasti, rezim yang berkuasa dari satu famili ke famili. Dalam satu famili, bapak, adik, kemudian anak. 22 tahun hasilnya, jalan Bobonggele yang cuma 26 kilo masih harus 3 km dalam lumpur. Kalau sampai Lede harus 17 km dalam lumpur. Kalau sampai di Todoli boleh jadi harus 25 kilo atau 40 km di dalam lumpur. Sekitar 30 atau 40 km dalam lumpur. Dan jembatan putus, terbelah dan lain sebagainya. Tapi masyarakat begitu sudah. Mereka masih mau pertahankan itu pemerintahan jenis itu.
Yang susah apa? Masyarakat yang susah, menderita. Ini kita sudah depan bundaran segitiga Luwuk. Ada lambang Bank Mandiri dan di depan ini ada pos lantas yang sudah banyak kan ditutup karena ya begitu sudah. Masyarakat ini terkadang tidak mau ditertibkan, jadi dia lempar batu itu. Kasihan pos lantas itu biasa, makanya dipasang besi pengaman itu di kacanya itu. Tahu kamu tidur kan? Mengantuk? Sedikit. Santai di kursi baru tidur. Itu ATM bank apa itu? Hari ini mau dibalikin mobilnya. Hari ini mobilnya dibalikin. Hari ini, sore ini kita habis antar barang di kapal, kita kembalikan hotel. Kamu belum makan? Makan. Tadi pagi kan. Sekarang sudah lapar lagi? Belum. Oh. Kalau gitu sebentar baru makan. Lampu merah lagi di depan Pengadilan Negeri Luwuk, samping Bank Mega. Ini Bank Mega ini banknya seorang pengusaha sukses Indonesia, menjadi teladan. Contoh ideal yaitu Bapak Khairul Tanjung. Ya, luar biasa beliau itu. Moga-moga kita semua bisa menjadi pengusaha seperti Bapak Khairul Tanjung, insyaallah. Amin. Walaupun tidak sama, minimal mendekatilah. Tata sudah baca bukunya Khairul Tanjung? Belum. Ada di rumah itu, kamu baca buku Khairul Tanjung, si anak singkong. Itu motivasi kepada anak muda supaya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Ini belok kiri langsung barangkali ini. Kemana? Ya, kita sudah selesai menunggu lampu merah dan saat ini kita menuju ke ATM BRI untuk mengambil sedikit biaya perjalanan menuju ke kawasan timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Pulau Taliabu yang jalannya banyak berlumpur. Nah, di depan ada Bank BRI. Kita berbelok di Bank BRI Luwuk Bangkai. Wah, banknya sepi hari ini. Mungkin libur ya. Oh, hari ini libur. Buka tuh ada orang. Libur hari ini nih. Kita parkirnya di mana ya? Wih, kok penuh ini tempat parkirannya ini. Enggak jadi sepi. Kita parkir situ bus ya. Bisa. Kamu tunggu sini. Yuk. Alhamdulillah Yang kita pertama. sudah selesai dari ATM dan kita saat ini menuju ke SPBU dulu, menambah BBM sedikit untuk hari ini. Ya, dan kemudian kita akan ke pertokoan. Bagaimana tadi tuh? Apa yang dibilang? Pertamax sama Pertalite itu kan lebih mahal Pertamax ya. Ya, jadi bagaimana? Jadi ada korupsi lagi nih. Sebenarnya Pertamax itu adalah Pertalite yang diubah aja namanya. Begitu? Terus dihargain mahal.
Oh begitu ya. Iya, saya sama aja. Terus ya dikasih muara aja gitu, itu aja. Bedanya namanya aja. Begitu ya. Dan ada Kalau dari- itu bisa diuji dengan cara diisi di botol. Harus kita isi di botol dulu atau di cergen. Tapi kalau dijual-jual di cergen-cergen di botol-botol di kampung-kampung beda warnanya dia. Kalau pertama dia biru kayak Mizon. Kayak minuman Mizon itu. Iya. Kalau Pertalite dia warna hijau kalau tidak salah. Beda warnanya, katanya kandungannya berbeda. Yang bilang itu, Hah? yang di video itu dari mana sumbernya video itu? Dari ada seorang yang dia itu suka bikin banyak video-video itu juga tentang nyari-nyari kolektor juga, nyari-nyari dia bahas-bahas kolektor itu. Oh, Dia juga suka ngebahas-bahas tentang penipuan-penipuan, keburukan-keburukan orang gitu kan. Dan dia ngasih tahu itu lah, ngasih tahu harusnya kayak gimana. penipuan, kejahatan namanya. Kejahatan, kezaliman gitu. Kezaliman. Dia suka sekali itu. Itu bukan ghibah. Itu harus diceritakan supaya orang jangan dizalimi. Nah, namanya Kafeine. Hmm? Kafeine namanya channelnya. Oh, TikTok itu. Semua ada TikTok, YouTube. Tuh, luas banget tontonannya banyak. Oh, Nah, gitu teman-teman ya. itu nyari-nyari gitu informasi-informasi soal itu. Nanti dikasih tahu ke dia, terus dia bikin videonya. Iya. Dia ngasih tahu korupsi gitu. Hmm. Terus kadang juga dia dapat kadang dia dapat informasi yang kurang benar sih. Informasinya dia tapi aslinya dia coba bikin konten hiburan, nah itu hiburan video. Tapi yang dibahas itu koruptor atau keburukannya itu orang-orang berkuasa. Iya. Banyak lagi sih dibahas sama dia. Selain itu. Iya. Seperti orang-orang yang ada tuh kan macam ibu-ibu yang kalau langsung lewat aja gitu terus lambat Tidak. penelitian. Nanti dia Geser bahas kanan belok kiri itu. juga. Dia bahas juga itu. Sering boleh bahas. Geser kanan belok kiri, geser kiri belok kanan. Ada juga. Itu karena wesernya sudah nyala memang. Pada saat dia belok tidak weser lagi. Orang-orang naik motor yang caranya Atau dia belokan, waktu belok kiri dia weser kiri, pas mau belok kanan dia lupa weser. Akhirnya masih weser kiri dia sudah belok kanan. Nah, banyak yang begitu. Iya. Nah, itu di channel mana itu? Kafeine tulisannya seperti tulisan kopi. Cafe ini. Oh, gitu Itu ya. iya. Saya dari sih suka nonton gitu. Sekarang malah suka bahas politik kan, padahal dulu dia bahasnya macam game gitu. Jadi kenapa harus kita peduli dengan situasi pembangunan di negeri ini? Karena Indonesia ini negara kaya raya, tapi masyarakatnya dipersulit, dipersusah. Dibodohi. Iya, diperbodohi, infrastrukturnya kasihan berantakan. Padahal APBN, APBD itu uang rakyat. 80% dari uang negara ini uang rakyat. Jadi kalau ada 2.000 triliun APBN, maka ada 1.600 itu adalah uang masyarakat. Begitu. Ya, kalau ada 3.000 triliun APBN kita, ya coba berapa itu? 3 kali 8 berapa? 240 ya? 24 bukan? Berarti 2.400 triliun itu adalah uang rakyat. Bayangkan uang banyak-banyak itu uang rakyat itu. Ya, yang selebihnya juga itu adalah uang hasil mungkin dari devisa negara, dari sumber lain. Tapi kan itu uang rakyat semua namanya, bukan uangnya pejabat. Pejabat kan sudah digaji, so ada porsinya masing-masing. Mereka tidak boleh korupsi lagi, karena kalau dia korupsi itu dia mengambil bagian orang lain yang bukan bagiannya. Itu tindakan yang tidak adil namanya. Itulah zalim. Jadi zalim itu adalah segala tindakan yang mencederai keadilan atau melanggar nilai-nilai keadilan, etika keadilan. Itu namanya zalim. Nah, kezaliman itu dalam Islam adalah perbuatan terkutuk, terlaknat. Allah la'natullahi 'alal zalimin. Bukankah laknat Allah itu berlaku bagi orang zalim? Begitu. Kezaliman itu perbuatan terkutuk.
Jangan main-main dengan kezaliman. Kita ini masih di daerah Simpong kurang kali ini. Simpong mungkin ini. Oh, kita ada pompa bensin sini, kita isi di sini saja. Nggak usah kita pergi di Kilo 5 jauh ya. Tapi saya belum cek lagi sih kebenaran yang lebih pastinya. Apakah Ya. internet itu benar-benar Hah? Ditutup ya? ditutup apa? Masya Allah. Tutup ya? Ya, kita lanjut saja. Ini pompa bensinnya rupanya yang di Simpong ini tutup, sehingga terpaksa kita harus lanjutkan perjalanan ke Kilo 5 untuk mengisi BBM Pertalite atau Pertamax ya. Mobil ini tidak punya barcode ini. Ya, mengisi hanya maksimal 50.000 kecuali Pertamax. Ya, nanti kita lihat ini isi Pertamax atau Pertalite ini, tidak tahu ini. Mobil Mana apa ini? berita? Mobil jenazah kan? Ada beritanya. Tentang apa? Itu saya lihat dulu. Berita tentang apa itu? Benarkah Pertamina oplos Pertamax jadi Pertalite? Ah, Adalah faktanya. oh dioplos, dicampur. Campur ya. Ya, oplosan. Itu semua tindakan zalim itu, begitu-begitu. Yang tidak boleh ditoleransi. Pertamina membantah jika Pertamax yang beredar di masyarakat adalah hasil oplosan dari Pertalite. Kasus dugaan korupsi Rifahiyat Siahaan masih berlanjut. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan Pertamina angkat bicara mengenai desa-desus yang sedang beredar di masyarakat mengenai produk Pertamax yang dibeli sebenarnya ini adalah Pertalite. Benarkah? Inilah faktanya. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso membantah anggapan sebagian masyarakat yang menuding telah Pertaminanya membantah soal itu. Pertamina telah mengoplos Pertamax menjadi Pertalite. Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan, jelas Fajar Joko Santoso. Fajar menyayangkan adanya misinformasi yang beredar di masyarakat menanggapi kasus dugaan korupsi yang Taruh di anu di baju. Baca. Penting itu masyarakat tahu tentang informasi ada. Itu sumber berita dari mana? Coba baca sumber berita. Tirto ID. Tirto ID. Itu nama medianya ya. Nama dia. Baca terus. Baca. Adanya informasi atau indikasi pemalsuan Pertamax. Fajar menyayangkan adanya misinformasi yang beredar di masyarakat menanggapi kasus dugaan korupsi yang menetapkan Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga sebagai tersangka. Misinformasi yang sekarang sedang marak dibicarakan adalah dugaan jika Pertamax RON 92 yang dibeli SPBU Pertamina sebenarnya adalah Pertalite RON 90. Untuk itu, Fajar berani menjamin tidak terjadi dan yang beredar di masyarakat sudah sesuai. Katanya, kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing, tegasnya. Karena viralnya kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga ini, warganet berbondong-bondong menyuarakan aksi pindah haluan membeli BBM ke SPBU lain seperti Shell, BP, Total, dan lain-lain. Itu. Oh, pindah ke SPBU mana? SPBU sama semua. Minyaknya dari Pertamina. Kan Pertamina kan yang supplier BBM satu-satunya di Indonesia barangkali. Oh, ini nih. Coba kalau lihat di YouTube ya. Ini sih sebenarnya. Apa? Apa sebenarnya dia?
humor sekarang. Humor? Tidak, itu berita betul itu. Sama kafe ini dijadiin humor sama dia. Hah? Sama kafe ini dijadiin humor. Oh. Tapi kan itu tadi informasi itu dari media yang resmi kan? Iya. Media apa namanya tadi? Itu gue tahu itu Tentang indikasi oplos Pertamax Pertalite itu. ini. Aduh, kenapa jadi kayak gini? Mesti kita tambah lagi HP. Ada HP yang cuma 1 jutaan. 193 triliun. Apa nih? Memboleh mau apa, Pak? Nama saja. Sudah ada tersangka dan bukti. Tahlil bantah ada BBM oplosan. Masyarakat Siapa yang bantah? Bahlil Lahadalia? Iya. Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia orang Tomia itu. Iya. Masyarakat gak sebodoh itu, Pak. Jadi dia pikir masyarakatnya bodoh bisa dituduh-tuduh. Terkait kasus BBM oplosan yang sedang menjadi sorotan publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia memiliki pendapat berbeda. Dirinya tegas menyebut jika hal tersebut memang tidak terjadi. Ketika ditanya mengenai kasus BBM oplosan yang meresahkan warga, Bahlil Lahadalia mengaku tidak percaya. Dirinya menyebut bahwa kualitas BBM di negeri sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, ada standar-standar. Kualitas kita kan sudah sesuai standar itu. Kan ada RON 90, RON 92, RON 95 dan sampai RON 98 yang bagus-bagus. Itu gak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Gak perlu khawatir, ujarnya. Bahlil Lahadalia juga menyebut bahwa jika ada BBM RON 90 yang dioplos menjadi 92 dalam negeri, lalu dia menyarankan masyarakat untuk membeli BBM Pertamax Turbo RON 98 dan Pertamax Green RON 95 yang saat ini masih beredar di pasar. Gitu. Pernyataan Bahlil Lahadalia yang tidak percaya akan adanya BBM oplosan ini justru membuat publik geram. Masyarakat Kejagung telah menetapkan tersangka dan menganggap bukti terkait kasus panas ini. Ya ampun, tersangkanya sudah ada, berarti ada alat bukti sudah jelas ada. Nah, sudah konferensi pers pejabat Kejagungnya masih saja ngeles. Punya tiket surga kelas apa ya ini? Orang yang takut-takutnya ngejolim rakyat. Cuma mengenai Bahlil Lahadalia yang bantah BBM. Kita masuk SPBU dulu. Kita mau isi Pertamax ini di mana ya? Pertalite, Pertamax. Makanya seorang orang kalau udah pakai Pertalite kan, ya sudah kita pakai Pertamax saja. Kalau saya juga. Tidak, masalahnya pakai barcode kalau Pertamax. Sana Max sana di depan itu. Ya, mudah-mudahan tidak sesuai dengan berita itu ya. Bagaimana tanggapannya Bahlil Lahadalia tentang itu tadi? Dia bilang apa namanya? Kalau tunggu saya mending gitu aja. Ada yang komen jarak otak ke mulut sejauh apa? Alhamdulillah kita sudah selesai mengisi Pertamax. Ya, kenapa tidak Pertalite saja ya? Karena Pertalite itu harusnya untuk motor darat. Kalau mobil semuanya harus Pertamax. Tapi yang kita takutkan ini ada informasi bahwa Pertamax ini dioplos menjadi Pertalite baru dijual dengan harga Pertamax. Aduh, kalau itu terjadi itu kasihan itu ya. Karena harusnya kalau Pertamax dengan harga seperti itu ya harus asli, harus ori, jangan dicampur macam-macam. Jangan dicampur sehingga originalitasnya itu berubah. Ya, itu adalah kezaliman yang luar biasa itu.
Karena bayangkan betapa banyak kendaraan yang harus dianjurkan atau diwajibkan mengisi Pertamax, padahal ternyata kualitasnya adalah kualitas Pertalite. Tindakan zalim itu. Mudah-mudahan itu terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan informasi itu tidak benar. Tadi di beritanya apa tadi namanya? Berita apa namanya tadi itu, medianya yang bicarakan tentang Pertalite terindikasi. Lihat lagi. Dan di channel TikTok ya. TikTok sama itu juga Bang, Google juga. Channel TikTok apa namanya itu? Kita masih berada di kilo 5. Ada yang jual Esteller, minum Esteller? Kan enggak usah. Tidak, oh ya. Saya tidak minum es teh. Oh ya bang, jangan minum es, itu berbahaya sekali. Ini Kita harus minum air hangat, bukan air es justru. si kafein itu dia nyarinya dari itu Bang. Oh, dari channel TikTok Cafe ini? Si kafein ini dia juga merujuk Merujuk dari- ke? banyak itu merujuk ke dia. Apa rujukannya dia? Berita-berita yang muncul. Oh iya. Pertama ini dari BBC, dari Titro ID, dari Antara News, Kompas.com juga, Suara.com, Jawa Pos, Kompas, Suara.com, Jawa.com, Tempo.com, Tempo.com. Ekonomi, oke, semua yang ngebahas ini. Oh, banyak media yang membahas tentang pengoplosan BBM dari Pertamax ke Pertalite ini. Iya. Artinya kualitas Pertamax menjadi kualitas Pertalite dengan harga Pertamax. Wah, ini kejahatan, ini bahaya itu kalau terjadi itu. Mohon kepada Kementerian BUMN untuk teliti dan meriksa persoalan ini sampai di akar-akarnya, jangan sampai hal ini terjadi. Dan kalau bisa tiap SPBU itu adakan pengujian berkala setiap hari, tiap 2 hari. Pakai botol, isi di botol yang transparan itu atau di plastik atau di apa itu BBM-nya itu diuji apakah tetap sama dengan antara Pertalite dan Pertamax. Setiap SPBU, jangan sampai ada SPBU nakal lagi. Aduh, kita jadi serba khawatir di negeri ini, terlalu banyak mafia. Terlalu banyak. Iya, dan kalau itu terjadi, kalau bisa dihukum mati semua itu siapa pelakunya itu, supaya jangan 2 kali mereka mengulangi perbuatan biadab itu. Utamanya koruptor itu, jangan kamu orang hormati, tidak boleh. Satu keluarga tidak boleh, dan turun-turunannya itu tidak boleh. Itu koruptor itu jadi pejabat, tidak boleh. Turunannya orang zalim itu cenderung akan jadi zalim saja. Karena turunannya anjing tetap jadi anjing, tidak akan pernah jadi kambing. Turunannya anjing tetap anjing, tidak akan pernah menjadi kambing. Makanya manusia-manusia berwatak anjing itu tangkap lalu diselesaikan sudah. Jangan disimpan-simpan orang begitu. Apalagi ada anaknya anjing jadikan bupati, wali kota, gubernur, tidak boleh itu. Itu dia akan memangsa anak-anak ayamnya masyarakat. Ya, artinya uang-uangnya masyarakat, APBD yang untuk kesejahteraan masyarakat itu dihabisi oleh manusia-manusia berwatak anjing tadi. Seperti itu. Mohon itu pertimbangan dari segenap warga Indonesia di seluruh daerah untuk jangan membesar-besarkan manusia-manusia berwatak anjing. Kita saat ini masih berada di seputaran Maahs. Setelah kita mengisi BBM jenis Pertamax di kilo 5. Ya, selama perjalanan ini saya senantiasa mengisi Pertamax, kecuali hanya beberapa kali karena ya cuma mau isi sedikit dan kebetulan kosong Pertamaxnya, kita isi Pertalite. Tapi saya cenderung mengisi Pertamax karena untuk menghormati mereka yang antri di Pertalite itu. Artinya kalau walaupun kita itu punya barcode, sebaiknya kalau bawa mobil jangan antri di Pertalite, karena itu untuk kendaraan roda 2 sebaiknya begitu. Dipetakanlah seperti itu, karena orang yang gunakan roda itu rata-rata orang yang ekonomi lemah. Sampai dia boncengan anak istrinya, sampai bonceng 5 di satu motor, itu tandanya susah, itu tidak mampu beli mobil. Karena negara tidak mampu belikan mobil masyarakat. Coba setiap warga Indonesia itu yang tidak punya kendaraan dibagikan Avanza satu orang satu. Ya, atau Kalia atau apa. Dibagikanlah, karena kasihan. Macam kemarin di Ampana itu ada seorang nenek mau ingin ke posyandu lansia. Cari kendaraan tidak ada, terpaksa anak SMA yang pulang sekolah disuruh antarkan. Akhirnya dia jatuh kasihan di dekat jembatan Ampana Tete. Ya Allah, tak guling, tak putar, tak hantam itu
besi baja pengaman itu, besi baja safety-nya jembatan di causeway-nya itu, tanjakan naik ke jembatan itu namanya causeway. Nah, itu ada besi baja yang di pinggir itu, samping trotoarnya itu. Waduh, kasihan, luka kepalanya itu nenek itu, Masya Allah. Itu semua akibat karena korupsi terlalu banyak merajalela, dipelihara dan dibesar-besarkan mereka itu. Baru dibiarkan membangun dinasti, silih berganti menjadi penguasa di negeri ini. Di Bank BCA ya, kita depan Bank BCA-nya. Kita berada di Bank BCA Maahas Kasimpong ini kita ini. Digas dulu, baru dilepas kopling pelan. Ini ruko ini isinya toko semua, Masya Allah. Kita masih berada di seputaran depan klinik Amira Medica. Ini dokter ahli penyakit dalam. Ini Al-Famidi. Nah, itu sebunyi masjid. Semua mengaji. Pompa bensinnya tutup ya. Ngapain? Kita pergi ke bandara, ke itu kan pelabuhan. Kita pergi di pertokoan cari alat mesin, ke Gajah Mada, ke mana. Tadi kan katanya mau antar barang. Nanti setelah ini, setelah kita langsung ke AU ambil barang, bawa turun di kapal semua. Oh, kapalnya udah ada. Kapalnya udah tiba. Kapal Iya, kapal Elizabeth. sudah dari tadi malam sudah sandar. Oh, tinggal nunggu berangkat lagi. Iya, Istirahat. berangkatnya malam. Oh, pisang hijau itu ya, orang jual pisang hijau pakai mobil. Enggak ada perubahan itu kan, perubahan berangkat kan. Nggak ada. Bayaran pesawat udah saya bayar sekali. Udah pesawat itu. Kita di depan Kompi ini, di depan Kompi. Kompi Senapan C Yonif 714 garing SM. Apa aja SM ya? Apa baca apa? Kompi 714 ini. Astaga, saya posisi gigi 2 rupanya tadi. Sekarang gigi 1. Gigi 3, harus gigi 3 kalau jalan begini. Lambat. Supaya tidak boros BBM. Banyak yang punya usaha laundry ya, ini laundry kiloan, satu hari selesai. Cuci karpet apa segala macam. Laut dari. Oh, di situ tempat laundry expert rupanya. Suka makan bakso? Tidak? Tidak suka. Oh, ke sini. Rumah kayak gini ada juga ya. Ini kita berada di depan
Universitas Tompotika, Untika Luwuk. Sebelah kiri itu Untika ini. Ya, kampus Untika. Universitas Tompotika. Ini kemarin ke Balu harusnya dengan Pak Rektor ini, tapi tidak tahu ini. Tidak jadi mereka. Itu Pak Rektornya itu, yang pakai baju toga. Baju Ini SMA Negeri 1 Lok. Oh, dia berbelok beli. Palu Anugrah. Bijou ACC ini jual-jualan ini, aksesorisnya handphone. Kemudian ini Ecer dan Grosir. Iya, seperti casing, seperti apa lagi, cas-cas ini ada sama dia, seperti sama di situ. Ini cas, tapi Bijou yang di bawah sana, depan Hotel Dinasti. Ini Tugu Adipura, tanda bahwa Luk ini kota bersih. Ini sudah lama mereka menerima Piala Adipura ini, negeri ini sudah lama. Jadi ini Luk ini kota kecil tapi bersih dan boleh dikata juga dia tertib ini. Cuma saja ini keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan induk ini lambat sekali ini. Ini namanya Geraha Dongkalan. Dulu ini kan gedung Dharma Wanita namanya, gedung serbaguna. Itu disewa-sewa buat pertemuan. Kita sudah berada di seputaran lampu merah depan Bank Mega kembali. Kita akan ke pertokoan untuk membeli beberapa barang dagangan yang diorder tidak terkirim. Kita harus cari secara manual. Pak polisi ini muka ini. Agia, aduh Agia ini menghayal Agianya. Masih bicara sama orang sana. Oh, jangan dia bicara di lampu merah. Itu LPG. LPG dia, saya kira sabuk kelapa tadi. Ya, saya kira sekolah apa tadi? Ini Tugu Jam Kota dulu namanya ini. Ini Tugu ini, tahu sekarang masih ada jam kotanya apa tidak? Dan yang tidak ada. Yang kota. Ibu Mega. Berjuang tiada akhir. Nah, ini. Haja Amalia Murad. Bangun budaya banyak baca. Berita itu penting dibaca, sejarah itu penting dibaca semua. Itu semua menjadi
bahan untuk kita berpikir dan menata masa depan. Dan pemimpin itu akan silih berganti seiring waktu, dan mereka membutuhkan generasi pengganti yang tangguh, yang mampu berpikir cerdas dan mampu berpikir cerdas, mampu memimpin, mampu berinovasi, mampu menciptakan sebuah mahakarya baru. Seperti itu. Jadi harus banyak membaca, ya, mengembangkan kreativitas, bakat dan minat. Nah, itu. Jadi bakat dan minat dikembangkan, juga hobi baca buku harus dipertahankan. Kita mesti belok di sana tadi, tidak apa-apa. Kita belok di depan gereja GKLB Hotel City. Raudatul Atfal Islamiyah Luwuk. Di depan gereja. Iya. Astaga, rupanya. Bersih sekali. Kota ini memang terkenal, ini Luwuk ini kota bersih, dan dia peraih Piala Adipura yang secara rutin ini. Saking bersih, memang budaya bersih di Luwuk sudah lama. Budaya bersih. Wih, astaga, bagaimana caranya ini? Kita sudah duluan. Kita sudah di dalam ini, baru dia masuk. Ya Allah Rabbi. Terima kasih Pak. Itu karena orang parkir kanan kiri. Itu parkir itu jangan kanan kiri, karena itu akan menghambat orang lain. Dan kalau parkir di jalan jangan lama. Tidak boleh lama, karena jalan itu milik orang banyak, bukan milik 1-2 orang. Tutup, kenapa? AC jalan. Ini dermaga ini, sebentar kita lewat situ nanti. Elizabeth. Dermaga mana Italia, Boja, kasihan model begitu dermaganya. Kita mampir di toko Gajah Mada dulu sebentar, ada yang boleh cek. Sekarang kita akan menuju ke pelabuhan rakyat Teluk Lalong untuk menghantar barang-barang ke kapal Elizabeth II. Berhubung hari ini Jumat 28 Februari 2023, kita akan berlayar menuju ke kawasan timur Indonesia, yaitu di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, di depan kita ini terbentang lautan yang luas. Nah, di sanalah kita akan mengarungi pelayaran laut menuju ke kawasan timur Indonesia, Provinsi Maluku Utara. Ya, saat ini kita masih berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Provinsi Sulawesi Tengah, ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah, Luwuk Banggai. Wah, ini ada ambulans yang sedang melaju, entah apa yang dikejar ini. Belum langsung. Belum sih. Lihat sana. Sana ujungnya itu. Ya, kosong sana sudah lihat. Iya sudah. Kosong Lihat kosong. Nah, pas. Bubur. Nah. Saya bilang. Ya. Kita sudah berada di Jalan Poros. Jalan Poros Bunga Luwuk, atau Jalan Trans Sulawesi
jalan antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan. Ia menghubungkan beberapa provinsi di Sulawesi Tengah. Jalan nasional antar provinsi atau jalan Trans Sulawesi. Ya, di Luwuk Banggai pada poros atau ruas Au Pelra, Au dan Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Rakyat Luwuk. Hari ini kita akan mengantarkan barang-barang, ya, barang-barang berupa tas, kofor dan lain sebagainya ke kapal Elizabeth II yang akan berangkat malam ini. Saat ini baru sekitar jam 2 kalau tidak salah. Jam berapa itu? Tata coba lihat. Ada HP. Oh iya. Mana HP di sini? Sudah di mama. Oh. Coba lihat jam berapa sekarang. Sekarang jam 1. Sebentar lagi jam 2. Jam 2? Sudah jam 2 sih. Jam 2 lewat berapa menit? Jam 1 lewat 54 menit. Jam 2 atau jam 1? Jam 1 lewat 54 menit. Oh, hampir jam 2. Iya, hampir jam 2. Ya, jadi kita habis antar ini barang-barang. Kita balik ke Au, periksa semua barang-barang yang di mobil dikeluarkan, baru kita antar mobil ke Simpati. Bisa juga dari sana kita langsung singgah di Simpati, baru antar kita supaya dia langsung bawa pulang mobil dari pihak Simpati. Ya, nampaknya di atas gunungnya Luwuk sana ada awan dan kabut putih yang memberi kesan bahwa di sana ada hujan gerimis. Cuaca saat ini cuacanya cerah berawan sebagai tanda bahwa bulan Ramadan telah dekat. Ya, mungkin besok sudah Ramadan atau mungkin lusa, tergantung dari keputusan sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kita masih berada di seputaran Kilongan. Ya, ada jalan yang berlubang ini dan sampai hari ini nampaknya belum segera dibenahi oleh sebuah kabupaten dengan APBD mencapai lebih dari 3 triliun. Ini banyak sekali lubang-lubang jalanan yang membahayakan para pengendara di seputaran Simpang 3 DDI Darul Ilmi kalau tidak salah itu. Membahayakan sekali. Tidak jauh dari lapangan Gorka, lapangan Gelora ini. Ya. Dari gedung olahraga yang tidak jauh. Tidak jauh dari JNT Express ini. Banyak jalan yang berlubang di bahu jalan yang, wih, kalau sepeda punya ban yang jatuh itu tak palakai. Oh, ini penjual apa ini, kelapa muda lagi pulang kampung barangkali ya. Kayaknya pulang kampung ini untuk kepala puasa ini, persiapan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, Ramadan telah tiba dan entah esok atau lusa kita akan berpuasa selama sebulan penuh berdasarkan kalender bulan Qamariah. Ya, bulan ibadah itu berdasarkan bulan Qamariah, sama halnya dengan peredaran arus lautan dan pasang surut. Ya, karena alam didesain oleh Sang Pencipta mengikuti standar peredaran bulan. Bulan ibadah, bulan Ramadan, ya bulan
Lebaran, Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri itu dihitung berdasarkan bulan. Begitu pula hari-hari besar Islam dihitung berdasarkan bulan. Sehingga kalender Hijriyah sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu penting. Bila perlu kalender Masehi ini dihapus karena tidak sesuai dengan mayoritas bangsa Indonesia. Kultur mayoritas bangsa Indonesia yang menganut ajaran Islam, mayoritas itu menggunakan kalender Hijriyah. Jadi diharap kepada pemerintah pusat RI melalui Kementerian Pendidikan Nasional, kalau bisa seluruh kalender yang berlaku ini dihapus kecuali kalender Hijriyah atau kalender apa saja tapi berdasarkan bulan. Tujuannya apa? Supaya sesuai dengan hitungan bulan Ramadan, sesuai dengan hitungan Lebaran, sesuai dengan perhitungan pasang surut air laut, ya, kemudian arah mata angin itu kan dihitung dari situ untuk para petani dan nelayan. Ya, Indonesia negara agraris dan negara maritim itu sangat membutuhkan hitungan-hitungan itu. Itu yang penting karena dia terkait dengan masalah cuaca. Kalau bulan matahari atau bulan Syamsiyah yang kita kenal ini atau tahun Masehi, nah, itu tidak mempengaruhi, tidak sesuai dengan kalender cuaca. Nah, begitu pula tidak sesuai dengan kalender ibadah. Nah, makanya diharap supaya kalender itu disesuaikan dengan kalender ibadah dan kalender matahari. Seperti itu. Ya, kita saat ini sudah mendekati areal rumah sakit umum daerah Luwuk, yang merupakan rumah sakit yang melayani beberapa kabupaten di kawasan timur Indonesia. Ya, Kabupaten 3 Banggai dan 1 kabupaten di Provinsi Maluku Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah namanya Kabupaten Pulau Taliau. Ya, seluruh kebutuhan kesehatan, kebutuhan harian, sembako dan bahan bangunan itu termasuk kebutuhan elektronik, hampir seluruhnya itu diperoleh dari perdagangan di Luwuk Banggai, dari toko, kios. Ya. Sehingga Luwuk Banggai ini boleh dikata merupakan kota perdagangan di kawasan timur Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah, belahan timur. Ya, ini di sini ada aspal yang rusak ini karena air mengalir di permukaan aspal sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun. Tidak ada upaya pembenahan, tidak ada upaya membangun drainase di sebelah kanan jalan, ya, atau di arah sebelah gunungnya ini, sehingga tiap kali hujan air mengalir di atas aspal. Begitu banyak sarjana teknik sipil, teknik bangunan di kabupaten ini, tapi tidak dimintai pendapatnya barangkali oleh pemerintah daerah. Lihat ini, ada sebelah kanan kita aspalnya basah. Itu karena air mengalir di permukaan aspal dan ini akan merusak aspal ini. Kabupaten dengan APBD 3 triliun harusnya tidak boleh ada yang seperti itu.
jalannya menyempit karena makin hari kendaraan makin banyak, jadi begitu ada yang parkir satu di pinggir jalan ya sudah langsung macet, sudah terhalang lagi. Nah, mau parkir seperti yang sebelah kiri ini, seluruh bannya jatuh dari aspal, tapi lokasinya sangat kecil karena ini masyarakat yang bangun rumah mepet aspal ini. Bahu jalannya terlalu sempit. Bahu jalan ini harusnya minimal 3 meter. Dari pinggir aspal ke pagar itu harusnya dia free sejauh 3 atau 5 meter kalau bisa. Areal parkir harus luas. Supaya kendaraan truk atau kendaraan jenis bis itu bisa berhenti dan istirahat. Termasuk mobil tangki seperti di depan ini. Itu harus punya areal parkir yang cukup di bahu jalan. Lebar mobil ini kan kurang lebih 2 meter ini. Jadi kalau 3 meter sudah pas dengan bukaan pintu itu. Jadi dia parkir, lalu kemudian dia buka pintu. 3 meter paling kecil itu. Kalau bisa 5 meter lebih ideal lagi. Ya itu mobil mau ke Palu barangkali itu. Atau mau kemana itu ya, muat motor di belakangnya. Soalnya bis itu tidak lagi bis yang yang lain ke Palu, ini ya simpatik sementara antar mobil ke situ. Sekarang kita berada di Kilo 1 depan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, sebelah kiri Madrasah MI Negeri itu Tata. Nanti Tata punya sekolah nanti akan jadi negeri lagi di Taliabo itu, di Nggele nanti insyaallah. Min Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Tapi sampai sekarang belum jadi-jadi itu. Agaknya sulit menegrikan madrasah Islam. Padahal Indonesia ini merdeka atas perjuangan para santri, para murid-murid madrasah. Kalau kita baca bukunya Agus Sunyoto dengan judul Sufindeso versus Wahabi Kota, maka di sana kita akan melihat betapa banyaknya para santri yang berjuang membela kemerdekaan negara ini, memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Ya terutama pada arek-arek Surabaya, untuk mengusir sekutu dari tanah Surabaya atas wasiat atau fatwa dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, melalui resolusi jihadnya yang kemudian meledakkan sebuah pemberontakan arek-arek Surabaya mengusir sekutu. Nah, itu semua darah para santri dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren di masa itu. Ya, sehingga alumni pondok kalau mengatakan Indonesia ini miliknya, ya wajar, memang sah itu. Karena para santrilah yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Tapi santri NU ya, santri tahlilan, santri sarungan, santri maulidan, santri Isra Mi'raj. Bukan santri yang membid'ahkan maulid Nabi dan bersanji, bukan santri yang mengatakan ziarah kubur itu khurafat, bukan. Tapi santri yang rajin berziarah kubur, yang membaca Yasin di kubur, mereka itulah yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Mereka lah yang berdarah-darah mati demi kemerdekaan bangsa ini walaupun mereka tidak dibayar, tidak digaji. Mereka lah awal terbentuknya peta pembela tanah air, BKR, ya, Badan Keamanan Rakyat. Mereka lah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Itu para santri. Nah, untuk lebih jelasnya silakan baca di buku Sufindeso versus Wahabi Kota, tulisan seorang kiai yang cukup terkenal di Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Agus Sunyoto, gitu. Ya, saat ini kita sudah berada di
dalam kota Luwuk, tepat di depan apa ini, toko Jakarta Motor. Ini toko Jakarta Motor, jual spare part mobil yang murah. Dan depan SDN 1 Luwuk, depan Polsek Resort Luwuk, kepolisian. Ini dulu Polres tapi sekarang jadi Polsek. Polres sudah pindah ke sana, sudah pindah ke Halimun. Gedungnya indah sekali seperti kantornya Kapolda. Ada ini mobil Honda di belakang mau balap. Percuma balap di muka tetap macet. Ya, sedikit lagi kita akan masuk di areal dermaga Pelra Luwuk Banggai. Sulteng yang jalannya kasihan, aduh, berlubang-lubang, bergelombang. Padahal tiap masuk ini kita harus membayar ini. Ya, tolong dilihat, ini ada pungutan tiap kali masuk pelabuhan Banggai ini, Pelra ini. Tapi kasihan halaman dermaganya sampai hari ini masih bocor-bocor. Oke, berapa? Oh, sebelah. Oke, makasih banyak. Ada barangnya, Bos? Ada nanti sebentar ya. Aduh, derang ini juga ini. Mana ini Gracelia ini Elizabeth? Sini dia, Ada, saya salah bilang lagi ada barang, padahal saya bilang tadi nanti kita yang angkat, maksudnya tadi itu. Sana di Auto Campus ya. Auto Campus. Pakai burat atau kita angkat sendiri saja? Aku sendiri saja. Angkat sendiri. Elizabethnya mana? Oh, itu yang cat hijau ini, kamera. Merah. Kedua dari ini, sampingnya Harapan Mekar ini. Kita parkir di dalam sana bisa ya? Bisa itu, kebetulan kendaraan belum banyak ini. Elizabeth ini. Kita kasih turun di sini dulu ya. Iya. Bos, kamai. Sudah, kita banyak orang, nanti kita angkat sendiri ya. Buka dulu. Belum terbuka kan? Sudah terbuka itu. Coba. Belum terbuka? Astaga, saya malah kunci berat. Sudah? Belum? Oh, sudah. Iya, sudah. Sadra, Ambil baju. Jangan ayo. Tidak hanya ringan-ringan saja. barang-barang ringan. Nanti kita. Taruh dalam dulu. Ringan saja nih. Ya ringan. Kita taruh sini dulu supaya kita kasih minggir oto. Mari. Taruh situ. Sini dulu. Nanti kita minggir mobil sebentar. Adik.
Santai oke. Mau di mana ini? Kakaknya Nur cepat. Soalnya panas gila. Terus lagi? Ini pakai yang bawah. Biar nanti diangkat sendiri. Ada sendiri. Ada. Banyak orang dorong. Nanti kita angkat banyak orang. Oh, bukan Om. Oh, ya. Ya. Aman, Om. Allahu Akbar. Kita harus Alhamdulillah kita sudah selesai mengantarkan barang-barang di kapal Elizabeth II Masih ada lagi, Pak? dan sekarang kita akan balik kembali. Apa itu? Mau di mana, Kak? Salam, Bacari. Oh. Kita balik dulu. Alhamdulillah. Maksudnya istrinya Bacari orang sini? Oh, ada banyak. Berapa istrinya? Pertama dia meninggal. Karena dia orang Filipina. Oh, semua meninggal istrinya. Jadi tinggal di Taliab itu ibu? Itu hari tinggal aku masih dia sama-sama berarti dia. Oh. Tapi dia kirim barangnya berarti masih dia. Jadi beginilah bentuknya pelabuhan rakyat Luwuk yang jalannya kasihan berombak-ombak ini. Sementara setiap mobil yang masuk ini sepanjang tahun sudah berpuluh-puluh tahun ini membayar retribusi di gerbang ini dan di gerbang yang kita akan lewat sebentar nanti. Mobil-mobil begini banyak di dalam dermaga ini, begitu kesibukan masyarakat di dermaga ini begitu luar biasa. Tapi aspal dalam areal ini dibiarkan bergelombang, tidak diaspal dengan baik. Ya, kita harus antri. Siapkan uang 5.000. Bayar ini 5.000 tiap mobil yang masuk, tapi halaman dermaga ini tidak diaspal dengan baik ini. Luar biasa. Luar biasa kejamnya dunia ini. Begitu banyak kapal di areal dermaga ini yang membawa hasil begitu banyak, tapi retribusinya tapi pelayanan terhadap ini areal dermaga ini tidak diaspal dengan baik. Padahal retribusi berjalan lancar, baik kapal pajaknya kapal yang masuk di pelabuhan Luwuk, ya, di Dinas Perhubungan Laut, kemudian retribusi kendaraan yang keluar masuk di areal ini itu luar biasa. Tapi luar biasa ini areal ini tidak diaspal dengan baik ini.
Oke. 5.000 ya? Oke, makasih ya. Retribusi Pelabuhan Luwuk. Ya aduh, kenapa antriannya lama sekali? Jangan sampai dia singgah beli durian. Ya, jadi retribusi 5.000. Ini 5.000 retribusi masuk di Pelabuhan Rakyat Luwuk, tapi jalan di dalam kasihan. Bergelombang-gelombang. Ini bukan kabupaten miskin, ini kabupaten dengan APBD 3 triliun, lebih dari 3 triliun per tahun. Bahkan sedikit lagi jadi 10 triliun per tahun. Tapi pemerintah daerahnya nampaknya kurang begitu peduli dengan infrastruktur di areal dermaga Luwuk ini. Kalau kabupaten yang baru mekar 10 tahun lalu kondisinya begitu, barangkali masih masuk akal. Tapi ini kabupaten yang sudah hampir seumur Indonesia merdeka. Jalanannya kasihan. Di dalam areal dermaga, ruang parkirnya itu berlubang-lubang. Begitu wujudnya. Kalau tidak percaya silakan datang lihat sendiri. Kita sudah berada di seputaran Universitas Muhammadiyah Luwuk. Dan sekarang kita akan balik ke AU. Ya, kita langsung singgah di agen simpati supaya mereka yang antar langsung ke AU, supaya mobil balik. Mereka yang antar balik sudah, bukan kita lagi yang antar. Kita sudah berada di seputaran belakang Polsek yang dulunya Polres. Ada bundaran, di atasnya ada tugu dengan patung Raja Banggai barangkali itu. Sekarang kita berada di seputaran Soho, pas samping Masjid Soho. Masjid lama, masjid baru di sampingnya masjid lama ini. Lihat kadra kosong sana. Kosong. Aman. Ya. Depan ini ada balihonya Bupati Banggai yang lalu, Haji Tamoreka. Insinyur Haji Tamoreka kalau tidak salah. Oh, depan sana juga ada. Wih, di mana-mana ada balihonya ya. Semua simpangan. Ini bupati yang ini itu dermaga, areal dermaga kayaknya tidak pernah dibenahi. Jalanan di desa AU sana sudah puluhan tahun tidak dibenahi. Ini sebenarnya apa yang dia buat ini Tamoreka ini ya? Cuma selamat mengucapkan marhaban yang Ramadan. Tidak penting itu marhaban yang Ramadan. Tugasmu laksanakan. Kamu penguasa APBD. Ya. Jangan sampai ada serpihan-serpihan APBD itu yang akan menghambat Anda di hadapan Yang Maha Kuasa di kemudian hari. Karena ketika uang rakyat itu masuk di perutmu, maka itu menjadi utang yang dibawa mati. Dan matinya orang yang berhutang itu tidak boleh disolatkan. Orang mati dalam keadaan berhutang yang disengaja itu tidak boleh disolatkan itu. Jadi orang yang koruptor itu kalau meninggal jangan pergi melayat. Jangan pergi ikut dulu-dulu di sana. Ikut lagi tahlilan di sana supaya dapat amplop. Tidak boleh.
Ya kecuali kalau memang dia family dekat dan tidak bisa dihindari, ya selaku bangsa yang berkemanusiaan dan beradab, ya dihadiri, tapi hatinya tetap harus inni bari'um minkum. Ya tidak boleh menyatukan hati dengan orang yang zalim, karena itu dikutuk itu orang yang mendukung orang yang zalim itu terlaknat. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ya, bukankah laknat Allah itu berlaku bagi orang zalim? Dan di surat Hud 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian mengikuti atau menghormati, menghargai orang yang zalim. Fatamassakumun nar, kalian akan dibakar dalam api neraka. Fama lakum min dunillahi min awliya, dan tidak ada satupun yang bisa menolong kalian kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kalian selain Allah. Summa la tunsarun, dan memang tak ada yang bisa menolong orang yang mengikuti atau mendukung orang zalim. Ini sekedar diingatkan, bukan menuduh, bukan. Moga-moga semua adalah orang yang baik-baik, tapi waspada, jangan sampai ada serpihan-serpihan APBD yang masuk dalam perut. Ini parkir di tikungan ini, ya Allah, mengganggu sekali. Ya, tapi apa boleh buat? Ini rental simpati, ini kita harus. Bisa dong antar lagi. Iya, dong antar ini. Kita singgah dulu di rental simpati ini supaya dia antar. Tunggu saya kesana dulu ya. Oke, kita sudah melapor di Bos Simpati Rental. Dia masih ada tamu, jadi nanti kita balik lagi. Berjam berapa itu Tata? Sekarang jam 2. Oh, masih panjang waktu. Jam 2 berapa menit? Jam 2.42. Oh, hampir jam 3 ya kan. Mobil ini kita ambil jam 3 lewat. Yang penting saya sudah melapor, sudah lunasi dulu yang 2 hari punya. Sudah clear itu, tinggal pengembalian. Masya Allah. Ya, kita sedang menyusuri Jalan Nasional Trans Sulawesi, ruas Luwuk Unjulan atau Luwuk Hau. Nah, jalan yang ini bukan bupati yang bikin ini. Perlu dipahami, wahai masyarakat Luwuk Banggai dan sekitarnya. Jalan yang mulus ini yang sedang kita lalui ini jalan nasional yang dibangun oleh balai. Ditahu dari mana? Dari garis marka jalan yang di tengah ini garis kuning adalah jalan nasional. Begitu. Perlu dipahami begitu. Bukan jalan kabupaten atau provinsi, bukan. Ini bukan gubernur dan bupati kelakuan ini. Ini kelakuannya pemerintah pusat ini yang membangun. Tapi ini kurang terawat dia ini karena tidak dibangun drainase, mengalirlah air di aspal, akhirnya bocor aspalnya itu. Karena ketika air itu mengalir dalam waktu yang berhari-hari di atas aspal, lalu mobil lalu lalang, truk, bis, tronton, dan semua jenis kendaraan menabrak air di atas permukaan aspal, maka apa yang akan rusak? Aspalnya akan bocor, Pak. Aspal akan bocor. Aspal yang mahal, yang nilainya miliar-miliar per kilometer itu akan hancur itu akibat air. Air itu lembut, halus. Nah, tapi ini air yang mengalir di jalan ini akan merusak aspal itu. Lihat. Di mana bekas aliran air, aspalnya bergetar. Mobil melintas bunyi karena sudah mulai retak. Ya. Seperti itu. Apalagi mobil kontainer seperti yang ini yang lewat dengan muatan berat, aduh. Cepat hancur jalan. Di muka ini lagi ini dari sejak tahun 2008 ini
2006, 2007 jalan ini berlubang-lubang. Berlubang-lubang. Masya Allah. Kita sudah mendekati rumah sakit. Dari sini bagaimana 62 km rupanya. Ini lagi nih, jalan sudah mulai picek nih. Balobak karena ada air ini mengalir ini. Iya. Ini harus ada got, walaupun kecil ada got harus di sampingnya tembus lurus. Got yang kecil tadi itu akan menampung air yang kecil yang mengalir terus-menerus itu, yang mengalir lama itu. Nah, itu. Kita sudah berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk. Ya, kita sudah di penurunan dari rumah sakit menuju Kilongan. Dengan kecepatan 60 km per jam. Ini kecepatan begini nih dari tidak sampai 60. Dari Makassar sampai di Palu lari 60 itu ditempuh dari jam 12 siang. Kemudian sekitar jam 11 siang barangkali atau setengah 12. Kemudian malam, sepanjang malam, sudah 1 malam setengah hari itu. Besoknya 1 hari antero, malam jam 10 baru tiba di Palu. Jadi berapa lama itu 1 malam antero tambah 1 hari, 24 jam sudah itu 24 jam. Kemudian dari Makassar kan jam 12 setengah hari itu baru 1 malam antero, baru 1 hari antero. Jam tambah 12. Berarti berapa itu? 24. Jam. 6 tambah 12 baru tambah sampai jam 10 malam baru tiba di Palu. Ya Allah, pas kapal Delu itu sandar di Donggala. Kita lewat di sampingnya dermaganya itu kapal Delu itu, kapal feri yang besar itu yang lain Surabaya itu. Pas dia sementara sandar. Mana tanpa jago mau yang di tengah aja. Mau singgah kayak? Sehingga yang di tengah. Oh iya, kita singgah beli jagung dulu. Kasih air dari dia minta. Kita singgah mampir beli jagung dulu di mana ini? Kenapa? Sudah. Sudah? Sudah. Tidak beli jagung? Tidak saya beli tadi. Oh, kapan? Tadi. Oh, sekarang kita menuju ke Au. Nah, di depan ini ada kasihan para pengurus masjid meminta bantuan untuk pembangunan masjid, kasihan. Ya, apa boleh buat, kita belum bisa bantu karena kita sedang membangun masjid juga yang butuh bantuan ini. Jadi apa boleh buat, kita berdoa saja, berdoa. Kita beri bantuan doa, moga-moga segera banyak yang membantunya dan masjidnya segera selesai, karena masjidnya kita juga dari 2019 sampai hari ini belum kelar-kelar karena tidak ada yang bantu. Orang yang bantu kasihan ya hanya beberapa orang dan pada akhirnya mereka juga lemas
lelah dalam memberikan bantuan, habis uangnya mungkin. Jadi bantuan ke masjid itu harus banyak orang. Kalau hanya 1-2 orang, kasihan sampai di mana keuangannya. Sementara negara yang kaya raya ini, yang hampir tiap kabupaten ada tambang, bahkan ada tambang emas di Freeport dengan cadangan emas terbesar nomor 1 di dunia, tidak mampu menyajikan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Lihat ini, kasihan jalannya berdebu, ada tumpukan tanah di jalanan, tidak dibenahi. Padahal ini modalnya hanya grader ini, datang sapu nih, barangkali cuma 15 menit kelar. Tidak ada upaya itu. Jalanan di Luwuk ini, dalam kota Luwuk ini, selama 1 periode kemarin ini tidak ada pembenahan, tidak ada perkembangan. Jadi mohon kepada segenap warga kota Luwuk untuk jangan lagi mendukung bupati yang tidak peduli dengan pembangunan jalan. Jangan, karena ukuran pembangunan itu yang paling utama adalah jalan dulu, pembangunan jalan yang layak. Karena di jalan itulah masyarakat seluruhnya beraktivitas, termasuk para pejabat sendiri beraktivitas di jalan itu, hilir mudik di situ dengan mobil-mobil mewahnya. Masyarakat kasihan cuma dengan motor darat roda 2 yang ya mayoritas motor bekas yang sudah orang lu bilang sudah sakato. Ya, jadi mohon supaya jangan mendukung pemerintah atau bupati atau gubernur yang tidak peduli dengan pembangunan jalan raya. Tidak boleh ada yang cuci tangan mengaku bahwa dia tidak punya hak. Mereka harus berkoordinasi sedapat mungkin, sekuat tenaga. Selama di masa jabatan mereka, tidak boleh jalanan itu dibiarkan berlubang-lubang, hancur, rusak, apalagi berlumpur seperti di kabupaten yang di sana. Ya, tidak boleh itu. Waduh, ini mobil truk muat LPG. Itu SDN Unjulan ya, kita sudah berada di depan SDN Unjulan. Ya Rabbana, dipaksa dia balambung, dia tidak tahu ini jalan ini banyak kendaraan. Ya, kita sudah mendekati Simpang 3 masuk di Desa Au. Ya, kita sudah di tanjakan yang berlubang-lubang. Kasihan lihat ini, sudah tanjakan berlubang, hancur sebelah kiri. Terpaksa kita ambil sebelah kanan. Iya, mestinya segera dirabat atau segera diaspal yang bagus ini, karena kasihan ini. Gigi 2 Bang. Gigi 1 sudah, saya tidak mampu gigi 2 tadi, terlalu lambat tadi stopnya. Taruh di kantong plastik itu sepatu-sepatu tadi. Iya. Mobil abang mau kasih pulang sudah ini. Oh, kasihan mama ini mau baju hal ini. Ya Allah.
ibu-ibu yang seperti itu harusnya mendapat santunan dari pemerintah daerah itu untuk mereka punya hidup sehari-hari. Jangan dibiarkan, kasihan sudah tua pergi jualan untuk mencari nafkah itu. APBD dengan triliun itu masa tidak bisa untuk menafkahi orang tua-tua. Oke. Kita telah sampai di rumah. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.